Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya boleh melihat wajah-wajah yang sungguh bersuka cita, wajah-wajah yang boleh merindukan Tuhan. Dan saya percaya kita semua hadir di sini rindu untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang percaya dan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat datang kepada Bro Michael yang sudah berkenan hadir bersama-sama di tempat ini untuk memberikan kesaksian pujian pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Dan malam hari ini kita mau bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita juga membawa syukur kita atas segala kemurahan Tuhan, atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan sambil bangkit berdiri, saya mau ajak Bapak Ibu kasih tos kiri kanan, katakan, engkau orang-orang ini berkati Tuhan. Orang-orang ini berkati Tuhan. Dan mari kita angkat pujian ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita membawa hati kita mau angkat suara kita menyatakan dengan segenap hati kita, bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya minta yang sebelah kiri saja katakan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebelah kanan saya katakan kami mau bersorak. Mari sekali katakan segala puji syukur dengan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Inilah sorak-sorai kami Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari sambil bertepuk tangan katakan bersama. Masih umat Tuhan katakan soraklah. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
percaya selalu ada mujizat di dalam bersyukur, selalu ada kelepasan di dalam bersyukur, dan akan ada kedamaian dalam rasa syukur kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan telah hadir ketika kita memulai puji-pujian, ketika kita menaikkan setiap korban syukur kita. Amin. Dan pada saat ini kita mau tenangkan hati kita mau teduh di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Atas segala berkat, atas segala penyertaan-Mu, atas segala pimpinanmu dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini, itu karena kasih karunia, itu karena anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Segala apa yang boleh kami alami hingga saat ini, kami percaya itu adalah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Malam hari ini kami hadir tempat ini bukan hanya sekedar untuk rutinitas. Malam hari ini kami datang dengan kerinduan hati kami untuk dapat memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Raja segala Raja. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik. Karena Engkaulah Allah kami yang setia. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Dan malam hari ini kami mau bawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hati kami, hati yang bersyukur kepadamu. Karena hanya Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Dan inilah pujian kami, inilah syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Karena tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Kaulah segalanya bagi kami, karena Kaulah pengharapan kami. Bapa-Ku yang baik, Kau yang kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang
saja katakan dengan segenap hati. Tak pernah dengan pernyata iman kami Tuhan. Sekali lagi masuk rumah Tuhan saja katakan. Tak pernah saat ini kami bangkit berdiri di hadapan-Mu dengan tangan terangkat kami katakan lebih tinggi lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, Yesusku Kau segalanya, Yesusku Kau segala, hanya Kau segalanya bagi kami. Yesusku Kau segalanya. Inilah syukur kami, inilah pujian kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kau tuntun setiap langkah-langkah kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Karena hanya Kau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Kau Allah yang ingin kami puja. Hanya Kau Allah yang ingin kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agunglah karya-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya Kaulah yang layak kami puji. Hanya Kaulah Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Kaulah yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Kaulah Raja kami. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dengan satu suara kami katakan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih tinggi lagi kami katakan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang bertahta dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami percaya karena Engkaulah Allah yang setia. Dan kami mau berjalan bersamamu. Karena denganmu Tuhan kami tak perlu khawatir. Denganmu Tuhan kami mau berjalan. Karena Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Kami angkat suara kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami, hanya Engkaulah Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamat. Karena hanya Kaulah, hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Inilah doa-doa kami, inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Sama kami katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Karena Kau pegang hidup kami. Amin. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Siap-siap semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa tiada Allah lain selain Allah kita. Dialah Tuhan yang benar. Karena Dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah mazmur kita. Tempat kita berlindung. Mari kita akan satu pujian ini. Kita mau sungguh nyatakan. Kita mau angkat suara kita. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang benar. Satu-satunya Tuhan kami yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kaulah gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Karena Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan
kebenaran-Mu. Biarlah segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan menangkan. Bersama katakan, Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang musik memuji Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan menangkanku ini. Oh Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Sekali lagi katakan, dengan penuh iman katakan, puji nama Tuhan. Kaulah Tuhan kami yang benar, Kaulah gunung batu kami, keselamatan kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ajak Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita mau sungguh rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan sumber kekuatan, tempat perlindungan kita. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami percayakan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami musrahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
ku percaya. Benar Tuhan, tambah-tambahkan iman kami kepadamu, bahwa kami percayakan setiap janji-janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya dan kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Inilah pernyataan kami, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Dengan tangan terangkat kami katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari umat saja katakan, percaya. Nyatakan dengan penuh iman pujian ini. Dia mendengar setiap doa-doa kita. Janjinya pasti akan digenapi. Hanya Kau segalanya bagiku. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Dan saat ini kami bangkit berdiri di hadapan-Mu. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Inilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pernyataan iman kami kepadamu. Bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami yang besar. Tuhan yang ingin kami andalkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Engkau telah kirim anak-Mu Bro Michael ke tempat ini. Anak-Mu ini akan memberikan kesaksian pujian. Tuhan berkati urapi anak-Mu ini. Agar setiap apapun yang ia sampaikan, perkataan yang keluar dari mulut lidah bibirnya, sungguh Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Biarlah setiap kesaksian yang ia sampaikan malam hari ini boleh mempertebal iman kami kepada Engkau. Agar kami semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Silakan bro. Mau pakai ini enggak? Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kok kayaknya kurang semangat semuanya, shalom. Ini di Bandung kan ya? Kumaha damang? Saya nggak tahu artinya, serius. Yang saya tahu itu apa kabar gitu kali ya. Dan saya percaya hari ini semua kabarnya luar biasa diberkati Tuhan, amin. Orang yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Orang yang diberkati Tuhan itu senyumnya itu pasti manis banget kelihatan. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang terbaik. Kalau dia wanita katakan kamu cantik sekali hari ini. Kalau dia pria kamu ganteng sekali. Ya. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang Jakarta bilang gak kenal maka gak sayang. Tapi persekutuan doa di tempat ini, saya tahunya PDKK, ternyata PDPKK. Persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik. Oke. Kalau di sini kayaknya Ci belum kenal aja udah sayang sama saya. Kelihatan, nah tuh kan langsung tepuk tangan kan. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa melayani Tuhan semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, diizinkan Tuhan jadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Kalau Bapak Ibu Saudara, Om Tante ngelihat ini siapa sih cowok cakep dari tadi banyak ngomong gitu ya. Diizinkan Tuhan jadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau pernah nyanyikan. Saya nggak tahu di sini dinyanyiin gak ya Ci ya? Kok dinyanyiin nggak? Sering, masa? Kita mau coba dulu ya. Kalau sampai nggak tahu saya pulang ke Jakarta malam ini. Boleh minta di F, sorry F. Tahun 2019 Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. 2017 ku percaya.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya 2015 kuasamu terletak. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara yang luar biasa dalam Tuhan. Yes. Ya, tahan nanti ya kita menyembah Tuhan sama-sama ya. Semangat luar biasa. Hampir saya ragu ini tahu nggak lagunya ya, saya pikir begitu ya. Kalau sampai nggak tahu tadi saya pikir memang pulang aja langsung ke Jakarta gitu kan. Dan untuk berada di persekutuan doa karismatik Katolik bukan kali pertama dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Di Bandung mungkin baru pertama, tapi saya sudah sering di Jakarta itu 2-3 kali saya pelayanan di persekutuan doa di Perduki. Ada chapter pusat, ada chapter full gospel, ada chapter apalagi saya lupa. Terus ada juga di Bunda Hati Kudus, kalau nggak salah, betul ada nggak? Sama persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Bunda Hati Kudus yang di Jakarta pasti ya. Intinya bukan kali pertama. Jadi saya merasa hari ini saya bukan di tempat yang lain, tapi saya merasa seperti di rumah. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti tema kita, boleh ditunjukin gak ya Ci temanya? Flyernya iya. Sebelumnya saya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara seluruh panitia di tempat ini, persekutuan doa di tempat ini. Ci aku lupa namanya. Cilian, saya ingat Agnes Monica loh tadi. Cilian, thank you so much, thank you Kofoldi. Setelah sekian lama ya aturin jadwal, kita percaya main di F lagi Pak. Gini kan enak ya sambil ngomong nyanyi. Tuh kayak Nasar lama-lama ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, semua dalam waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saya boleh ada di tempat ini juga, kalau nggak salah dari awal pertama untuk tanggal sekian, nggak bisa. Tanggal sekian sempat berubah lagi, gitu-gitu terus ya. Sampai hari ini Tuhan tetapkan waktu yang terindah, waktu yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Ih ganteng banget ya. Gantengan di foto apa di asli? Masa? Ada yang bilang di foto kok tega banget Tante ya. Nggak apa-apa ya. Nah ini terjebak dalam perang, kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, bahkan waktu kita atur waktunya, sebelum saya ada terjebak dalam perang, waktu itu sebenarnya sudah oke. Jadi ketika saya bantu post di sosial media acara ibadah malam hari ini, teman-teman saya semua ketawa, serius judulnya terjebak dalam perang. Ya iya emang kenapa, emang habis dari perang gitu ya. Tapi saya bukan sebagai pahlawan, saya korban Bapak Ibu Saudara. Dan tadi lagi menyembah Tuhan, lagi memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Jangan cuma berpikir perang dalam artian ketika kamu ada di tempat itu, tapi ketika kamu dalam bergumul dengan ekonomimu, bergumul dengan kesehatanmu, bergumul dengan masalah keluargamu, bergumul dengan apapun dalam hidup kita. Saya tahu itu peperangan kita masing-masing. Setiap kita hadir di tempat ini malam hari ini bawa peperangan masing-masing. Tapi firman Tuhan berkata, tenang Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau khotbah ya. Tapi firman Tuhan di Keluaran 14 berkata, Tuhan yang berperang bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan juga berkata, Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jadi apapun hari ini peperangan yang sedang kita hadapi, pasti beda-beda Bapak Ibu Saudara. Kiri, kanan, depan, belakang Saudara, beda-beda pasti. Ada yang berperang dengan apa? Kesehatannya, ada yang berperang dengan ekonominya mungkin, ada yang berperang dengan pekerjaannya, ada yang berperang dengan mungkin yang sedang menunggu pasangan hidup. Nah kan yang uhui pasti pengalaman. But whatever the battle is, apapun peperangannya, firman Tuhan berkata, Tuhan yang berperang untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Setiap kali pelayanan saya selalu berkata, saya nggak mau cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi orang bisa nonton di YouTube Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rindu menyaksikan seperti malam hari ini, malam kesaksian dan pujian. Saya rindu menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang tetap bekerja. Bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah.
Dia Tuhan yang sanggup melakukan setiap hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya seperti marganya Panjaitan udah ketahuan gak mungkin orang Amerika. Panjaitan itu pasti orang Batak. Ada orang Batak gak di sini? Gak ada. Oh ada. Hampir saya mau nyanyi All By Myself hari ini ya. Iya, saya berasal dari kampung, Bapak Ibu Saudara, saya lahir besar di kampung Tarutung. Kalau ada yang tahu Tarutung itu, kok ketawa Bang? Kesannya Tarutung itu hina banget. Orang mana Pak? Orang Bandung. Terus kok menghina banget gitu loh. Tarutung itu benar-benar kampung Bapak Ibu Saudara. Kebanggaan kami hari ini di Tarutung, serius itu ya. Kalau di Bandung mah mall banyak banget. Kalau di tempat saya, di kampung asal saya lahir, kebanggaan kami itu, boleh sebut nanti kan di tit gitu ya. Serius, kalau saya pulang kampung, ponakan saya, manggilnya kan tulang orang Bataknya, tulang, ayo kemana? Surga di kampung saya saudara, segitu kampungnya. Tapi saya melihat bahwa di kampung sekalipun, rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Sebelum nanti kita akan masuk terjebak dalam perang yang sesungguhnya, saya mengalami perang dengan masa lalu saya. Saya adalah orang yang lahir dalam keluarga besar Kristen saudaraku. Tapi saya adalah orang yang digugurkan oleh mama saya dibuang, ditolak, tidak diinginkan waktu itu. Berbagai macam cara mama saya lakukan bagaimana supaya saya gak lahir. Tapi gak berhasil Bapak Ibu Saudara. Saya tahu waktu mama saya melakukan berbagai macam cara, firman Tuhan dalam Mazmur berkata begini. Kalau saya lihat kan ini wajah-wajah orang di sini, wajah-wajah Alkitab semua loh. Baca firman Tuhan tiap hari nih kayaknya. Yang baca firman tiap hari boleh angkat tangan. Ada yang ngomong, gak perlu dibaca kan udah hafal. Mantap ya. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata begini, tidak ada satu hari pun dalam hidup manusia yang tidak dirancangkan oleh Tuhan. Itu kata Mazmur. Jadi saya yakin Bapak Ibu Saudara, waktu saya digugurkan oleh mama saya, diaborsi kurang lebih 37 tahun yang lalu, saya yakin Tuhan kenapa gak mengizinkan itu terjadi, karena dalam buku hidup, di dalam hidup saya, cerita hidup saya, Tuhan sudah menuliskan seperti apa yang Mazmur katakan, oh ini anak gak bisa gugur, kenapa? Nanti tanggal 6 November 2023 akan ada di Bandung bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Makanya Tuhan gak izinkan saudaraku, berbagai macam cara mama saya lakukan sampai akhirnya gak berhasil. Singkat cerita saudaraku, mama saya langsung berpikir begini, ya udahlah gak usah digugurin gitu ya. Dan waktu itu ada saudara kita yang berkata, anakmu ini nanti cacat, tidak sempurna karena sudah dirusak gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Lalu mama saya datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan kalau sampai anak saya nanti lahir dengan sempurna, tidak cacat seperti yang dikatakan orang, saya mau serahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Dan saya lahir, saya besar, dan saya ada sampai hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Hidup kita gak ditentukan sama rancangan manusia. Hidup kita ditentukan sama rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau mau ceritakan semuanya, Pak sambil main boleh gak Pak? Biar gak sepi banget dia. Biar enak ya. Bapak terlalu terpesona ya Pak ya. Kayak saya gak ada rencana sebenarnya, cuman karena kan saya pikir kalau boleh jujur karena memang kok Poldi ini salahnya nih. Waktu dikasih tahu persekutuan doa kita ini kecil begitu. Jadi di pikiran saya, maaf Bapak Ibu Saudara, kayak di kelompok sel gitu loh maksudnya. Makanya saya bingung, wah banyak banget orang. Terus kok ada full band begini semua segala macam gitu ya. Dan saya nggak kepikiran untuk menceritakan, saya pikir cuma cerita soal perang yang baru-baru terjadi saudaraku. Dan ketika tadi menyembah seperti yang saya katakan, saya diingatkan Tuhan betapa banyaknya peperangan dalam hidup manusia. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan ada di sana untuk memberikan kemenangan. Saya lahir bukan sebagai penyanyi, saya itu sama sekali gak bisa nyanyi saudaraku. Kalau orang mengalami mujizat Tuhan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Michael Panjaitan hari ini boleh ada yang gak bisa nyanyi sama sekali. Hari ini banyak saksi hidupnya, di kampung saya masih ada. Kalau Bapak Ibu Saudara pulang ke kampung, bukan pulang ke kampung, maksudnya datang ke kampung, jalan-jalan ke Tarutung dekat Danau Toba saudara, sampai hari ini cerita hidup saya itu masih diceritakan ke orang banyak. Kalau di Jakarta, di Bandung Michael, di kampung saya Mikael.
Mikael Panjaitan, si suara angsa. Karena nggak bisa nyanyi sama sekali. Sampai hari ini kisah hidup saya itu masih disaksikan oleh orang tua di sana kepada anak-anak muda. Tuh kalau Michael aja bisa dipakai Tuhan, ditolong Tuhan, kamu juga bisa ditolong Tuhan. Karena sama sekali saya nggak bisa nyanyi. Saya masih punya rekaman suara saya. Saya mengalami mujizat itu tahun 2004 oleh seorang hamba Tuhan. Saya tahu Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Saya nggak tahu pernah di sini nggak ya, Kak Jacqueline Selose. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga dalam pujian penyembahan. Dia datang ke kampung saya, lalu dia doakan saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya cuma berkata, Tuhan saya mau jadi penyanyi. Penyanyi dalam artian waktu itu saya mau melayani Tuhan, menjadi penyanyi rohani gitu ya. Tapi nggak bisa, suaranya benar-benar fales. Gak ngerti apa-apa sama sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau orang tanya saya di sosial media, anak-anak muda suka tanya, Kak gimana caranya vokal? Gak tahu. Gimana caranya pernafasan? Saya selalu katakan, tarik dari hidung keluar dari mulut, kamu sudah bernafas namanya. Saya bilang begitu. Karena saya gak ngerti teknik vokal sama sekali. Tapi itulah Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini teman-teman sekolah saya zaman dulu saudaraku, mereka bingung, mereka kaget kok Michael jadi penyanyi. Keluarga besar saya juga, loh Michael jadi penyanyi. Karena memang gak bisa dan gak pernah kepikiran. Tapi firman Tuhan berkata lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Lihat kiri kananmu, selamat mengalami janji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya diberkati Tuhan dengan satu pengalaman bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya katakan sama-sama. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagu ini digenapi Tuhan dalam hidup saya. Kalau boleh jujur, ini kan lagunya Coach Jason. Waktu Coach Jason telepon saya, Mike rekaman satu lagu sama anak kecil ya, gitu, sama Hyori. Oke, lagunya apa? Dikirimkan lagunya sama saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, aduh lagunya kok gini banget ya. Rendah di awal, refnya tinggi, aduh gimana, apalagi sama anak-anak lagi disuruh nyanyi, pengalaman pertama gitu. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, waktu rekaman lagu ini, 2019, waktu saya rekaman lagu ini, saya kebiasaan kalau orang kenal saya, lagi rekaman itu gak seperti orang rekaman, benar-benar rekaman ini, saya benar-benar kayak lagi menyembah Tuhan gitu ya. Jadi bisa sekali jalan, nanti kalau ada yang kurang bagus, diulang lagi gitu ya. Dan saya menangis selama rekaman ini saudara. Coach Jason tanya saya waktu itu, operatornya tanya, Mike are you okay? Kenapa kok nangis? Ada masalah kah? Saya katakan, saya nangis bukan karena masalah. Saya nangis mengingat betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saya menangis mengingat betapa Tuhan itu teramat baik dalam hidup saya. Musim boleh berubah, musim boleh berganti.
Minggu lalu kita senang, hari ini mungkin kita sedang sedih. Minggu depan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi kata firman Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya jarang sekali nyanyi lagu ini di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya aduh kayaknya nggak usah lah gitu ya. Tapi Tuhan izinkan 2020 masa pandemi. Semua orang terguncang. Saya nggak tahu kalau di Bandung terguncang nggak ya? Siapa tahu kan, oh kami kebal gitu ya. Terguncang Bapak Ibu Saudara. Seluruh dunia terguncang. Saya pun terguncang waktu itu. Saya ingat banget, dulu saya sempat bekerja. Tapi 2014 saya memutuskan untuk full melayani Tuhan. Artinya menurut manusia, Michael itu hidup dari pelayanan. Kalau nggak pelayanan berarti Michael nggak bisa hidup, nggak bisa makan gitu ya. Dan 2020 bulan Maret saya ingat banget, tiba-tiba berhenti semua. Ibadah online semua, kerja kantor, sekolah, perusahaan semua tiba-tiba berhenti. Pandemi saudaraku. Saya juga nggak bisa pelayanan. Saya hanya ingat waktu itu saya datang berdoa sama Tuhan. Tuhan, menurut manusia nih Tuhan, hidupku kan dari pelayanan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya begini, hidupmu nggak bergantung sama pelayanan. Hidupmu bergantung sama kasih karuniaku dan penyertaanku. Itu kata Tuhan. Dan saya katakan amin Tuhan. Saya tahu Tuhan bahwa saya ke musim ini bukan untuk meninggalkan saya. Mulai peperangan dengan yang namanya apa? Ekonomi saudara. Peperangan dengan apa namanya? Hari-hari hidup mau gimana ini gitu ya. Saya ingat banget seorang hamba Tuhan telepon saya dari Kalimantan. Mike gimana? Sehat om saya katakan. Tapi kan gak ada pelayanan. Gimana anakmu, gimana istrimu, gimana semua-semuanya. Dan saya katakan, saya tahu Tuhan yang menyertai. Menurut manusia gak mungkin. Tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Saya mulai mengalami penyertaan Tuhan. Dan waktu itu saudaraku, saya ditelepon sama 4 hamba Tuhan. Waktunya berbeda, hamba Tuhannya berbeda, pesannya sama semua. Saya sampai bingung. Saya ditelepon yang pertama, Mike lagi ngapain, lagi santai. Pesan Tuhan satu, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Saya katakan amin kak. Lalu ada hamba Tuhan berikutnya telepon lagi. Michael, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Hamba Tuhan ketiga, Michael, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Hamba Tuhan yang keempat telepon saya dan berkata, Michael, pesan Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Saya aminkan semua. Bicara kesaksian, artinya sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Kalau saya lapar Bapak Ibu Saudara, lalu saya makan nasi, lalu saya kenyang, saya gak perlu kesaksian. Bapak Ibu saya lapar, habis makan saya kenyang. Itu mah semua orang ngalamin itu. Tapi apa yang dinamakan dengan kesaksian? Sesuatu yang gak mungkin bagi manusia. Tuhan mengubah itu menjadi mungkin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, seperti pujian tadi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Tuhan izinkan lagu itu digenapi dalam hidup saya 2020 kemarin. Mulai dari hal terkecil saudaraku. Buat manusia kebetulan, tapi saya tahu di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Suatu saat saya lagi pengen makan ikan tuna bakar. Istri saya orang Manado saudara. Jadi saya suka banget tuna bakar rica pedas, ikan bakar pedas. Ya kan? Bapak Ibu Saudara sudah makan? Belum? Gak apa-apa, dengar cerita makanan aja dulu ya. Biar nanti makin lahap makannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya ngomong sama istri saya. Lagi pengen tuna bakar rica nih, oke. Kebetulan kita berdua suka masak Bapak Ibu Saudara. Istri saya berkata begini, besok kita ke pasar, beli ikan tuna kita bakar sendiri aja. Rumah kita dekat pasar di BSD saudara. Oke, waktu itu masih tinggal di BSD. Oh ya udah gitu. Pagi-pagi saya mau ke pasar. Pas mau ke pasar ada ojek online datang ke rumah saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Permisi Pak, atas nama Pak Michael, iya ada kiriman. Dari siapa? Gak ada nama Pak, hanya ada nomor handphone. Waduh, kok bisa begitu? Saya cek nomor handphone itu, gak ada di handphone saya saudaraku. Pas saya buka di rumah, sebentar, kok ada yang ngomong ikan asin? Tuhan itu memberi yang terbaik loh. Kalau ngomongnya ikan paus ya memang lebih bagus kan? Ikan asin. Saya buka tuna bakar rica. Bagi manusia itu kebetulan. Kenapa saya tahu itu gak kebetulan? Kenapa saya tahu itu bentuk dari pemeliharaan Tuhan? Sebelum saya menikmati ikan itu saudaraku, seorang hamba Tuhan telepon saya, seorang penyanyi, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar namanya Eka Deli. Kak Eka telepon saya, Mike udah sampai belum ikannya?
Kak Eka terima kasih banget. Tadi malam baru ngomong sama Oldi sama istri saya, pengen tuna bakar rica. Kak Eka kirim tuna bakar rica. Kak Eka berkata begini, itu rencana Tuhan. Loh kenapa? Iya, dia mulai ceritakan. Jadi dia telepon tantenya dia punya catering di daerah BSD. Tante tolong beli daging paling enak di dunia. Daging apa tuh? Daging B2 ya. Tolong beli B2, bikin babi rica. Michael itu paling suka babi rica, kata kata Kak Eka. Saya ulangi sekali lagi. Michael paling suka babi rica, ya. Saya mau diulang sekali lagi. Dia bilang begini, Michael paling suka babi rica, tolong masakin babi rica buat Michael. Oke. Si tante besok paginya pergi ke pasar. Apa yang terjadi? Dia berkata, saya udah lama punya catering, gak pernah sejarahnya toko daging babi di pasar itu tutup. Ada 3 tempat. Hari itu tutup semua, saudara. Lalu dia pikir, aduh gimana nih mau beli apa? Ya udahlah beli ayam aja, bikin ayam rica. Toh sama-sama rica, nanti yang penting Michael makan rica. Ketika dia, ini kesaksian si tante. Waktu dia mau pergi ke tempat penjualan ayam, dia lewat ikan-ikan. Ada ikan tuna dan tante itu berkata, di hati saya benar-benar diingatkan. Beli tuna bakar kirim buat Michael. Lalu dia gak jadi beli ayam, dia beli tuna. Supaya apa? Tuhan menggenapi hidup saya akan menjadi kesaksian. Bahwa hal terkecil pun Tuhan pelihara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu zaman-zaman pandemi awal-awal banyak orang komplain ke PLN, perusahaan listrik negara. Kenapa? Listrik tiba-tiba melonjak semua. Bahkan artis-artis semua di Jakarta, saya nggak tahu kalau Bandung ya. Di Jakarta semua kan pada komplain, termasuk artis-artis yang orang hebat pun, kok listrik tiba-tiba begini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menjadi saksi. Satu-satunya PLN sampai berkata begini, Pak, orang yang komplainnya seperti komplain Bapak ini baru Bapak doang. Kenapa? Di rumah saya listriknya itu token Bapak Ibu Saudara. Jadi tiap minggu, terserah mau tiap minggu tiap bulan, tapi kami setiap sekali 1 minggu kami isi sekian, itu untuk 1 minggu. Minggu depannya lagi isi lagi, begitu kira-kira. Waktunya sudah tiba waktunya untuk mengisi listrik, saudaraku. Pas saya mau isi pulsa listrik saya, tokennya, saya lihat masih full, masih penuh. Saya tanya istri saya tanya keluarga saya, adik-adik saya di rumah, siapa yang isi listrik? Gak ada. Kok masih full? Oh mungkin ini error. Vouchernya saya keep dulu. Minggu depannya saya mau isi lagi, gak kurang-kurang. Saya bingung. Minggu ketiga saya mau isi, masih full. Saya telepon PLN, Pak tolong cek listrik saya. Kenapa listriknya Pak? Gak habis-habis. Loh maksudnya gimana Pak? Iya pokoknya dicek dulu, takutnya error gitu. Orang PLN datang ke rumah, dia periksa semua, gak ada yang error Pak, semuanya normal. Lah terus kok saya gak habis listriknya? Bapak ini aneh, orang semua komplain listriknya itu melonjak, Bapak listrik gak habis-habis malah marah-marah gitu. Karena saya ngerasa kok gitu banget gitu loh. Tuhan ingatkan dalam hati saya, aku Tuhan yang memelihara engkau. Ketika semua manusia berkata gak ada pelayanan berarti gak bisa hidup. Hidupmu bergantung sama kasih karunia aku, kata Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami. Itu baru hal terkecil Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat biasa aja. Sampai tiba di satu momen. Tadi Eva nyanyi lagi kita ya. Ada yang tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh jamah, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bentuk dari kemenangan yang Tuhan berikan dan kesaksian hidup saya juga lewat lagu ini. Pertama kali saya dengar lagu ini saya masih di kampung Bapak Ibu Saudara, tahun 2004. Waktu saya mengalami mujizat suara Tuhan berikan. Seorang hamba Tuhan, Kak Jacqueline Selose nyanyi lagu ini. Di album 2002, tapi saya dengarnya 2004. Dia pertama kali merekam lagu ini. Saya berdoa, saya katakan masih di kampung. Tuhan, suatu saat saya mau rekaman lagu ini.
Suatu saat saya mau punya lagu ini, maksudnya nyanyiin lagu ini. Entah kapanpun, pokoknya one day saya mau rekaman. Doa saya tahun 2004. 2005 gak kesampaian. 2006 saya pindah ke Jakarta. Gak ada kesampaian. Sampai saya sudah lupa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu gak pernah lupa. Rancangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. 2020 masa pandemi, saya ditelepon sama seorang, ada orang dari perusahaan rekaman. Michael, kita mau ajak Michael rekaman, boleh? Boleh. Singkat cerita, kami kumpul semuanya, lagunya apa? Arti Kehadiranmu. Oh, saya langsung nangis. Kenapa? Saya katakan, lagu ini saya doakan 16 tahun yang lalu. Buat manusia mungkin terlalu lama, tapi buat Tuhan gak ada yang terlalu lama. Semua tepat pada waktunya. Jadi selama proses rekaman saudaraku, oh saya gak berhenti menangis. Di tengah proses rekaman itu, saya dikasih 2 lagu. Lagu ini yang pertama, Arti Kehadiranmu, karena memang hidup saya bisa bertahan sampai hari itu, bahkan sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena rancangan Tuhan. Rancangan manusia selalu gagal, tapi rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Dan saya rekaman lagu itu, di rekaman lagu kedua, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Saya lagi rekaman sambil live Instagram, jadi banyak saksinya waktu itu. Tiba-tiba orang di operator di luar dapat telepon dari seseorang. Terus saya disuruh keluar, Michael keluar dulu, ada yang mau bicara dengan kamu. Ternyata dia artis terkenal di Indonesia ini. 2012, saya pernah bekerja di Pantai Indah Kapuk. Saya dulu ngajar bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, ngajar matematika, tapi nggak pintar-pintar banget lah, cuma 1 tambah 1 ya 2 gitu ya. Terus di Korean Learning Center, orang Korea punya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di samping tempat kerja kami ada toko ayam goreng terkenal seluruh dunia. Tahu ya? Rasanya cuma ya tahu aja, nggak usah sebut nama gitu ya. Tahu nggak? Tahu gitu aja Bapak Ibu ya. Rasanya original, crispy, ya kan? Lalu saya mau makan siang waktu itu, momen Natal, saya bersama dengan sahabat saya beli ayam goreng ini. Saya katakan mau ayam goreng dong, paha begini-begini semua. Terus ditawarin seperti biasa. Mau CD-nya nggak? Gitu kan? Ternyata CD-nya itu CD Natal. Ada Agnes Monica, ada Bang Judika, Bang Semi, semua orang-orang terkenal. Saya berkata sama sahabat saya, pengen suatu saat ya, kalau Tuhan izinkan, mukaku ada di ayam goreng. Kayaknya gimana gitu. Kalau sampai di ayam goreng ada muka kita kan gitu ya. Sahabat saya hanya berkata begini, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. 2012, 2013 gak ada album Natal lagi. 2014 gak ada lagi. 15, 16 dan seterusnya gak ada album Natal. 2020 masa pandemi. Saya ditelepon sama seorang anak Tuhan, Yesua Abraham. Yesua Abraham ditelepon saya, Bang Mike lagi di mana? Jakarta. Kenapa? Diajakin album Natal. Saya tanya, gereja mana coba? Bukan gereja Bang, ini album Natal ayam goreng. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya gak ngomong sama orang-orang. Saya punya link sebenarnya sama orang ayam goreng, tapi saya gak ngomong. Karena saya tahu, bahkan apa yang tidak terucap dari mulut saya, Tuhan menyediakan yang terbaik dengan caranya di dalam waktunya saudara. Waktu saya dikasih tahu toko album Natal ayam goreng, ya ampun, lagi-lagi saya nangis. 2020 saya pergi ke toko ayam goreng, saya lihat wajah saya benar-benar terpampang saudara. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi manusia arti kehadiranmu 16 tahun lama banget. Minta di ayam goreng 8 tahun 2012 ke 2020 kok kayaknya lama banget. Tapi percayalah gak ada yang terlalu lama, gak ada yang terlalu cepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ngajak kita menyembah Tuhan bersama-sama lewat lagu ini.
arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Untuk apapun yang sedang kita alami, mari nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, gak akan bisa sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, saya gak akan bisa bertahan sampai hari ini, saudaraku. Seperti apa yang Tuhan janjikan, hidupmu akan menjadi kesaksian. Seperti apa yang Tuhan janjikan, bukan cuma 275 juta. Seluruh dunia ini Tuhan yang punya. Tuhan mulai menggenapi, saudaraku. Lebih dari apa yang dapat saya pikirkan. Gak pernah kepikiran ke Amerika waktu itu, saudara. Di masa pandemi saya ingat banget kami beberapa dan termasuk penyanyi rohani yang lain maju untuk bikin visa Amerika karena diundang pelayanan di sana. Saya sampai bingung, serius diundang? Iya. Kita maju, saudaraku, dari sekian banyak orang hanya saya yang diterima visanya waktu itu. Saya juga bingung. Apa dia terlalu, muka saya ini muka-muka BPJS gitu ya, terlalu sedih banget. Saya nggak tahu juga, saudara. Tapi saya tahu itu rancangan Tuhan. Pergi ke Amerika waktu itu, nggak pernah kepikiran. Sampai saya pikir-pikir, Tuhan itu tiba-tiba ingatkan begini. Kamu lihat nggak? More than 255 million. Lebih dari 275 juta. Aku Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang gak mungkin menjadi mungkin. Itu saya sampai melihat, ya ampun Tuhan ajaib. Saatnya kita masuk ke peperangan yang di judul ini, saudara. Mana judulnya tadi? Ya dari tadi Bapak Ibu Saudara udah nunggu-nunggu banget ya. Boleh balik lagi gak ke ini? Suasananya juga perang banget ya itu ya. Bapak Ibu Saudara, atas kebaikan Tuhan, saya diizinkan Tuhan bersama dengan rombongan 231 orang peserta. Kami pergi melakukan perjalanan Holy Land Tour. Waktu itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14
Tanggal 1 sampai tanggal 4 kami ada di Mesir, saudara. Lalu tanggal 5 kalau saya nggak salah, if I'm not mistaken, tanggal 5 masuk ke Yerusalem, ke Israel waktu itu. Tanggal 5, tanggal 6 semua baik-baik aja. Tanggal 7 pagi, hari Sabtu, ketika di sana semua sahabat, kami lagi melakukan perjalanan rohani, saudara. Lagi kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Israel mungkin tahu City of David, tempat Daud, saudaraku, lagi asik di lorong begitu kan, belum masuk ke ruangannya. Tiba-tiba terdengar suara alarm yang menakutkan, saudara. Bukan seperti ambulans, enggak. Kalau ambulans kan mungkin udah biasa kita dengar. Ini benar-benar yang apa ya, kayak sangkakala gitu. Serem banget. Semua orang termasuk tour guide kami yang adalah orang Israel itu kaget, saudara. Lalu dia berkata begini, masuk semuanya, masuk. Semua tiba-tiba masuk. Loh, kok dia panik banget? Karena kami pikir itu simulasi perang atau alarm-alarm biasa gitu. Terus kami tanya, is everything okay right now? Terus dia berkata begini, itu alarm perang. Dan belum pernah sepanjang itu bunyi alarmnya. Berarti ini serius. Waduh, gitu ya. Tapi kan semua udah di dalam ruangan. Dalam hitungan detik tiba-tiba terdengar ledakan di atas, saudara. Kaget semua turis-turis itu, orang-orang bule, orang semua tiarap. Hanya orang Indonesia yang keluar. Semua ambil handphone, rekam, foto. Itu benar-benar semua bule, saudaraku, saya mau nunjukin ya. Semua bule itu benar-benar ada yang ke tembok merapat, ada yang tunduk, ada yang apa. Hanya orang Indonesia yang keluar, saudara. Ih, apa itu? Ih, asap, apa itu? Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat. Di berita waktu itu ribuan rudal ditembakkan ke Yerusalem. Pas kami ada di sana. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya harus menunjukkan bukti nyata ya. Saya nggak cuma ngomong betapa ajaibnya orang Indonesia. Yang adalah peserta kami waktu itu. Saya harus tunjukin ini dulu baru kita masuk ke cerita yang menyeramkan, saudara. Mana lagi itu ya? Saking itu, dan itu viral di ini. Kamera boleh zoom ke saya nggak sih? Bayangkan, saudara. Sepi, nggak ada orang semua waktu itu karena semua harus disuruh masuk. Nggak bisa di zoom ya? Oh nggak usah. Saya mendekat aja ke sana. Oh iya, thank you. Ketika semua ketakutan, mentok ya. Sebentar saya turun ya. Ketika semua ketakutan, hanya orang Indonesia yang berani begini. Mana? Nah ini kalau lihat jelas, saya tulis aja. Nah, lihat nggak? Di tengah rudal, dia foto begini, saudara. Hanya orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, peserta nggak boleh tahu apa yang terjadi hari itu. Jadi waktu itu ketika bunyi ledakan benar-benar kita videoin semua seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, ribuan rudal ditembakkan ke Yerusalem waktu itu. Dan kami ada dari City of David, kami masih sempat ke Getsemani. Di Getsemani tiba-tiba alarm bunyi lagi, lalu dikatakan semua kegiatan dihentikan. Semua orang yang di luar masuk ke rumah masing-masing, wisatawan ke hotel masing-masing. Tentara Israel tiba-tiba siaga semua dengan senjata, saudara. Yang tadinya langit biru cerah banget semua tiba-tiba menakutkan, berasap semua, ledakan di mana-mana, menakutkan semua, saudara. Oh, panik semuanya. Kami masuk ke bus waktu itu, sampai di hotel, saudara. Begitu turun, langsung ada aba-aba. Semua masuk bunker. Jadi ada ibu peserta kami waktu itu, saya mau ke kamar, mau ambil charger, gak boleh. Indonesia kan harus update, Pak. Jangan sampai ketinggalan. Mau ambil charger gak bisa, mau ke toilet pun gak boleh, di lobi pun gak boleh. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dengarnya ketawa seru banget ya, hari itu menakutkan banget, saudaraku. Sebulan yang lalu ya, kurang lebih sebulan lalu. Sekarang tanggal 6, tanggal 7 kemarin, Oktober. Saudaraku, tiba-tiba semuanya menakutkan, gak bisa. Kami ke bunker, saya posting di sosial media suasana bunker beberapa waktu lalu. Bener-bener gak enak banget, saudaraku. Kami disuruh masuk ke bunker berjam-jam, kami gak tahu apa yang kami lakukan.
Kami nggak tahu apa yang terjadi di atas sana itu untuk baja semua saudara. Tapi yang kami tahu satu hal, Tuhan menyertai kami waktu itu. Seperti judulnya tadi, terjebak, benar-benar terjebak, gak bisa ngapa-ngapain. Karena dalam hitungan detik, border semua ditutup. Bandara Tel Aviv waktu itu langsung dinonaktifkan, gak bisa ada penerbangan. Keluarga dari Indonesia semua udah panik, ayo pulang, ayo pulang. Pengennya pulang, gak bisa pulang. Border ditutup, pesawat gak ada. Benar-benar terjebak. Beberapa jam kemudian harusnya makan di luar, akhirnya makan diantarin di hotel semua makannya saudara. Selesai makan balik lagi ke bawah tanah itu dan kemudian kami disuruh untuk ke kamar masing-masing. Ayo ke kamar masing-masing, bukan untuk tidur. Kami ke kamar disuruh ngapain? Packing baju semua. Harus segera meninggalkan Israel. Karena dapat teks dari orang penting di sana, pemimpin rohani kami, dapat teks berkata begini, this is extremely danger. You guys have to leave Israel immediately. Harus segera tinggalkan Israel sesegera mungkin. Kenapa? Ketika semua peserta dan ketika seluruh dunia tahu serangan rudal doang. Ternyata hari itu dapat WhatsApp, dapat teks, 7 titik sudah dikuasai oleh Hamas. Lalu dikirimkan video-video pembantaian yang orang gak lihat. Peserta kami gak lihat. Jadi peserta kayak tadi foto gini-gini aja karena dipikir cuma sebatas kembang api doang. Ada Iron Dome udah hilang. Mereka gak tahu 7 titik di Israel sudah dikuasai Hamas. Saya lihat ada video saudaraku bagaimana itu divideoin sendiri sama Hamasnya. Mereka ketok pintu bukan dari depan karena itu situasinya dari belakang. Karena kan hari Sabat jadi gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada yang kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari dapur karena dari belakang rumah ketok pintu ada seorang ibu buka. Begitu dia buka gak hitung 3 langsung ditebas lehernya saudaraku. Anak kecil anaknya dia di rumah itu umur 2-3 tahun laki-laki disuruh tiarap tembak kepalanya. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Google waktu itu ada orang dibakar di mobil udah tinggal abunya. Kami lihat bagaimana prosesnya dibakar. Itu 4 orang anak muda disuruh berhenti di tengah jalan. Gak disuruh keluar, suruh buka kaca aja, senjatanya yang punya api dibakar langsung. Jadi mereka teriak-teriak di dalam mobil sampai mereka hangus saudara. Ada orang tua suami istri udah opa-oma gitu ya, di halte bus, lagi nunggu bus ditembak. Ada orang lagi maraton, lagi lari ditembak. Bener-bener hari itu, wow itu yang orang gak tahu. Sampai akhirnya sekarang dari Israel sudah posting di YouTube. Mereka sudah posting video kejadian sesungguhnya yang membuat mereka sangat marah. Oke, terlepas dari itu saudaraku, apa yang kami lakukan? Wah, kami hanya bisa berdoa. Peserta semua santai aja, karena mereka nggak tahu kejadian yang sesungguhnya. Mulai kepikiran mau kemana nih? Tiba-tiba dapat teks lagi. Kalian harus segera pergi, bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel pasti tahu. Kalian pergi ke utara Israel, yaitu Tiberias. Di sana tempat paling aman. Pagi-pagi banget kami langsung naik bus semua saudaraku, pergi ke Tiberias. Di sepanjang jalan kita ke toilet, ke warung, kemanapun tentara Israel ada di mana-mana dengan senjata. Lalu saudaraku kami pergi tiba di Tiberias hari Minggu pagi. Kami beribadah di Tiberias di Danau Galilea 60 minute worship. Waktu itu lagi penyembahan 60 menit bersama dengan tim waktu itu dan 231 peserta. Lagi asik penyembahan tiba-tiba panitia dapat teks lagi. Segera tinggalkan Tiberias. Gua ampun baru senang-senang, baru santai. Kenapa? Karena Hamas bergerak menuju utara. Akan menyerang Tiberias. Langsung Bapak Ibu Saudara hari itu harusnya ada beberapa hari di sana Ci. Dan seperti biasa kalau orang yang menikah kan di perkawinan di Kana pakai baju bagus lagi, diteguhkan lagi pernikahannya. Waktu itu hanya dikasih pilihan. Kita harus segera melakukan itu semua hari itu. Harusnya jadwal kami hanya ibadah di kapal, pulang ke hotel istirahat. Besoknya perkawinan di Kana. Gak bisa. Kalian mau tetap menunggu besok, tiba-tiba kena tembak gak ada tanggung jawab ya gitu kan. Jadi semua gak ada yang make up saudaraku, gak ada yang pakai baju putih lagi. Ayo langsung ke Kana. Semua baju ala kadarnya. Lagi beribadah di Kana. Alarm bunyi lagi, pesawat itu saya videoin ya, mungkin yang di sosmed lihat. Berarti saya salah satunya yang videoin kan? Iya. Oh bukan, karena peserta di dalam saya harus mungkin di dalam.
saya harus akui memang KBRI suruh kami waktu itu update terus. Kan sampai masuk TV yang 231 segala macam. Jadi KBRI selalu minta kami update. Makanya selalu orang berkata begini, kami update. Maaf ya banyak netizen, saya tahu gak ada dari Bapak Ibu. Jahat-jahat banget loh. Kita posting, udah gak usah pulang, mati aja sekalian di sana gitu-gitu kan. Terus kami aman, ngomong-ngomong aman kalau udah ketakutan gitu-gitu. Jadi kalau ditanya kami aman, gak aman. Tapi kalau ditanya daerah di sana aman gak? Lagi gak aman gitu loh saudara. Kami diminta KBRI untuk update terus waktu itu. Dan lagi update semuanya, kapal Amerika sudah tiba yang segitiga. Pokoknya aduh kapal perang, serem banget. Akhirnya kami langsung bergerak semuanya, kemana lagi nih? Harus segera meninggalkan Israel. Kalian pergi ke Jordan. Semua perbatasan tutup, ada satu perbatasan yang buka dan kami berangkat pagi-pagi banget. Berangkat semuanya, jadi malam itu koper udah di bus semua, masukin semua. Kurang tidur banget waktu itu saudara dan paginya harus jalan. Gak keburu lagi kalau pagi harus ngangkat-ngangkat lagi gitu ya. Jadi malam itu semuanya masuk, koper ke bus. Paginya kami tiba di perbatasan di border saudara. Jam 6 kami disuruh keluar, gak boleh menunggu di bus. Karena busnya harus segera pergi. Koper masing-masing di tangan masing-masing saudara. Jam 6 pagi, jam 8.30 border baru buka. Jadi berjam-jam kami harus berdiri, matahari terik banget. Melalui perbatasan border itu sampai berjam-jam kemudian setengah 12 kami baru boleh keluar. Berarti kurang lebih 5-6 jam kami terpanggang matahari. Jadi semua waktu itu hitam semuanya, gak ada persiapan apapun. Benar-benar capek semuanya. Tapi satu hal yang kami pikirkan, bagaimana caranya supaya cepat keluar. Tapi hal yang gak mungkin karena memang waktu itu semua perbatasan ditutup. Oleh karena kemurahan Tuhan saudara, kami bisa melewati itu. Kami bisa tiba di Jordan dan kami bisa tiba di Indonesia tanpa kekurangan satu apapun. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya ingat banget waktu lagi packing-packing di hotel masih di Yerusalem waktu itu. Lagi packing semua kan orang Indonesia semua hubungi, keluarga semua hubungi. Pendeta-pendeta semua hubungi Bapak Ibu. Semua telepon saya. Michael gimana situasi di sana? Ya ini kalau kalian dengar kan lagi suara alarm, suara meledakan di mana-mana. Tahu nggak semua pendeta bilang apa? Kirim dong videonya. Kirim dong fotonya. Gimana sih situasi di sana? Buat apa gitu loh. Gak ada loh yang ngajak doa. Ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya telepon saya. Gak nanya gimana, mana videonya enggak, fotonya enggak. Pak Michael, saya percaya Pak Michael semua aman-aman di sana. Aman, Pastor. Kita doa Pak. Satu-satunya dari sekian banyak pendeta yang ngajak saya doa cuma satu saudara. Yang lainnya cuma minta video dan foto gitu ya. Emang orang Indonesia suka cerita. Dan intinya hari ini saya boleh bersaksi. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Lewat kesaksian ini, lewat apapun yang saya ceritakan hari ini, saya rasa bukan untuk seru-seruan, untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi Tuhan gak selalu berkata iya sama doa yang kita naikkan. Ada kalanya mungkin Tuhan berkata tidak. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Bukan berarti Tuhan jahat. No. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan siapkan yang terbaik. Dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Karena caranya kita seringkali gagal, tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau kita kan suka marah-marah sama Tuhan, suka ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Padahal Tuhan siapkan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita berkata Tuhan, saya mau motor Tuhan. Terus Tuhan gak kasih motor. Kita berkata Tuhan jahat gak mau kasih motor. Ternyata Tuhan bukan cuma kasih motor, Tuhan mau kasih mobil bagi kita saudara. Caranya Tuhan itu gak seperti apa yang dapat kita pikirkan. Waktunya Tuhan itu gak seperti apa yang kita mau. Tapi percayalah, selalu yang terbaik. Firman Tuhan berkata dalam Roma, selalu mendatangkan kebaikan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu bukan cuma masa sukacita, bukan masa-masa yang enak aja saudara. Tapi dalam duka citamu, dalam air matamu, dalam pergumulanmu, dalam peperangan hidupmu pun, Tuhan bekerja di sana mendatangkan kebaikan. Selamat mengalami kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang percaya katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Maka Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada satu hal pun dalam hidup kita sampai hari ini yang terjadi secara kebetulan. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini pun gak mungkin secara kebetulan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, iyalah karena diajak orang, iyalah karena buang-buang waktu daripada bengong di rumah, iyalah karena gak enak sama pengurus. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kau bisa ada di tempat ini hari ini semua karena rencana Tuhan. Artinya sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Saya selalu berdoa, Tuhan, kemanapun Tuhan bawa saya, dengan siapapun Tuhan pertemukan saya, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Kau Tuhan yang sama yang melakukan perbuatan yang ajaib dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Hari ini Tuhan pertemukan kita Bapak Ibu Saudara, gak secara kebetulan. Apa yang saya saksikan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Kalau saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Mungkin hari ini kau hadir di tempat ini sedang membawa satu kemustahilan dalam hidup. Ketika orang berkata gak mungkin ini, itu dan segala macam. Kalau saya mau saksikan semuanya, terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu istri saya divonis, dokter berkata kemungkinan untuk meninggal itu di atas 85%. Kemungkinan untuk gagal pernafasan, pendarahan otak, mati batang otak 85%. Anak kamu yang kedua, anak saya mau lahir saudaraku. Dokter berkata apa? Jantungnya gak sempurna. Kita siapkan NICU, nanti begitu lahir langsung masuk NICU karena pernafasannya gak sempurna. Tapi saya tahu, saya katakan saya menyembah Tuhan yang ajaib. Saya menyembah Tuhan yang hidup. Menjadi kesaksian sampai dokter itu berkata, gak pernah terjadi seumur hidup saya menjadi dokter bagi pasien-pasien saya. Kenapa? Lagi proses operasi sesar waktu itu istri saya melahirkan. Semua tiba-tiba normal, bahkan sampai hari ini jantung anak saya sempurna, gak kekurangan satu apapun saudara. Semua karena Tuhan. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bagi dia tidak ada yang mustahil. Hari ini untuk setiap kemustahilan. Memang benar, mungkin orang berkata sakitmu gak mungkin sembuh. Memang benar orang berkata aduh keluargamu gak mungkin bisa ditolong. Doamu gak mungkin bisa dijawab. Ini gak mungkin, ini gak mungkin, ini semua gak mungkin. Saya mau kasih tahu, bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berdiri hari ini, bolehkah engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman, nyanyikan bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di
Ibu Saudara, saya katakan Yesus mendengar. Yesus dengan caranya dalam waktunya. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Segera bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku dengan caranya. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Rancanganmu sempurna, caramu yang sempurna, tak pernah berubah. Sebab apa yang mustahil bagi kami semuanya mungkin bagimu Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami semuanya mungkin bagimu Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara, Engkau sanggup melakukan perkara ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menolong kami. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Bahkan hari ini Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, tangan ini menjadi tangan yang ditolong oleh Tuhan. Tangan yang terangkat ini menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan, menjadi tangan yang dituntun oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, apapun pendidikan dalam hidup kami, semuanya Tuhan jadikan berhasil. Semuanya disertai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat, berputus asa diberikan pengharapan dan pertolongan. Bahkan setiap kami yang terhilang diselamatkan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa mendengarkan kesaksian dan pujian malam hari ini. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Setiap kami di tempat ini kami ditolong Tuhan. Bahkan setiap kami suatu saat nanti yang menonton, menyaksikan ibadah malam hari ini, setiap kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mengalami keajaiban Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Saya Michael Panjaitan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya segala kebaikan yang boleh dialami Bro Michael pasti juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat Bro Michael yang telah memberikan kesaksian pujian malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Bapak dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian begitu memberkati kami, di mana Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami.
Karena kami tahu setiap rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih untuk malam hari ini kami juga berdoa untuk Bro Michael. Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dia dalam hatinya. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus memimpin setiap kehidupannya, pelayanannya di dalam keluarganya, dimanapun Tuhan Kau utus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan Kau dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil persembahan diedarkan, kita mau satu pujian. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena percaya, dan Tuhan yang selalu berjanji setia akan selalu menolong kita. Syukur dan terima kasih sekali lagi tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami ada di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana bagi kami setiap pribadi yang ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu ketika keluar dari sini masalah kami tidak langsung selesai, penyakit kami tidak langsung sembuh, tapi kami tahu satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami, Tuhan yang lebih besar daripada penyakit kami. Dan kami mengimani itu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau akan selalu menuntun kami, karena Engkaulah gembala yang baik, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini juga kami rindu berdoa untuk anakmu yang berulang tahun, untuk Ibu Anastasia Herniati, untuk Ibu Grace, untuk Saudari Sharon, Saudari Natasha, dan Bapak Yudi. Tuhan, Kau tahu anak-anakmu ini memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Berkati anak-anakmu ini, berkati dengan luar biasa. Pakai mereka menjadi alatmu, menjadi perpanjangan tanganmu, agar mereka juga dapat menjadi terang dimanapun mereka Kau utus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dan kembali kami mau katakan bersama bahwa kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekarang dengan mengangkat kedua tangan kami katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kami terima sekarang. Kami terima Tuhan, kami mau terima janji-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan pimpin sertai kami dan lindungi kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh dapat selamat sampai ke tempat tujuan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada saat ini, dan juga untuk saudara-saudari kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga mau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.